Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Malang. Saya Rudi Baryanto dari SMK Negeri 1 Turen. Saya Safitri Ananur Aini dari SMK Terpadu Turen. Saya Merinda Kusmaning Tias dari SMK Negeri 1 Turen. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana kegiatan tersebut ada pengamat, coach, dan coachee. Baik, selamat Menyaksikan. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu Safitri? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya hari ini akan berperan sebagai supervisor yang akan melakukan supervisi pada coaching yang akan Bu Safitri lakukan. Iya. Sebelum penjabaran semuanya ya Bu Safitri, saya akan menjelaskan beberapa rubrik penilaian yang akan dilakukan nanti ketika saya mengamati coaching Bu Safitri. Iya. Yang pertama, prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Iya. Berikutnya, melaksanakan dengan alur tirta, di mana harus menentukan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Kemudian, kompetensi inti coachingnya yang meliputi kehadiran secara penuh, Iya. mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Sampai di sini dipahami ya Bu Safitri? Iya Bu, saya juga Baik. Sebelum dimulai proses coachingnya, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Safitri capai? Untuk kompetensi yang ingin saya capai, saya ingin untuk memaksimalkan di kompetensi inti coaching. Jadi seluruh kompetensi inti coaching yang terdiri dari mungkin dari kehadiran penuh atau presence. Ya. Untuk yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, serta yang terakhir yaitu mendengarkan dengan rasa. Dari beberapa kompetensi yang ingin Bu Safitri capai, di mana yang paling pokok dari kompetensi inti yang paling intinya lah, yang paling utama ingin Bu Safitri capai itu yang mana? Kompetensi yang pokok yang ingin saya capai yaitu terkait memberikan pertanyaan berbobot, sehingga nanti saya dapat memunculkan ide-ide kreatif dari coachee, sehingga coachee tersebut dapat menuju keinginan untuk menyelesaikan masalah. Ya, baik. Terus dari situ sudah ketemu kompetensi intinya yang ingin Bu Safitri sampaikan. Kemudian indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Bu Safitri penuhi? Indikator ketercapaiannya, saya berharap pada proses coaching nanti coachee dapat merasa lega, jadi merasa tercerahkan karena dari proses coaching tersebut coachee dapat mencari ide-ide kreatif dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan segala permasalahan atau mungkin hal-hal yang mengganjal di dalam pikirannya. Baik, mungkin cukup segitu ya Bu Safitri. Iya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Bu. Jenengan sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Hari ini saya diberikan tugas oleh supervisor untuk ini Pak, menanyakan terkait beberapa hari yang lalu kan sudah saya memberikan ini flyer terkait lomba mocktail kepada Pak Rudi nggih? Betul. Sekarang saya ingin menanyakan kelanjutannya nih bagaimana Pak Rudi? Nah, terkait itu Bu ya. Iya. Kalau nggak salah kan 2 minggu yang lalu ya Ibu kirim flyer mocktail itu. Iya. Itu kemudian sudah kami tindak lanjuti Bu. Kita sudah kurang lebih 10 hari ini kita latihan. Itu awalnya ya latihannya bagus Bu, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga. Itu kalau nggak salah total ada 10 anak yang ikut. Iya. Ada 10 anak yang ikut lomba. Nah kemudian 2 hari ini saya melihat si A dengan si B itu
mengalami sedikit penurunan semangat, penurunan kemampuan dalam daya saing. Jadi dia itu kayak mereka itu tidak semangat untuk mengikuti lomba. Jadi seperti itu benar. Terkait itu yang ingin saya bicarakan dengan panjenengan ini. Iya. Jadi setelah saya memberikan flyer tersebut, Pak Rudi sudah melakukan pelatihan terhadap anak-anak. Kemudian setelah 10 hari berlatih, ada 10 anak yang mengikuti. Ternyata dari 10 anak tersebut ada 2 anak yang mengalami penurunan. Betul sekali. Baik itu dari semangat maupun dari daya saingnya. Seperti itu ya Pak Rudi ya? Betul sekali. Mungkin Pak Rudi bisa menceritakan kembali apa hal-hal yang menyebabkan penurunan semangat tersebut, Pak Rudi? Nah, saya juga kurang paham, tapi saya sudah melakukan identifikasi awal. Itu saya bertanya ke anak-anak. Iya. Saya juga menanyakan ke mereka, tapi mereka jawabnya nggak apa-apa. Akhirnya ya saya coba tanya ke teman-temannya. Iya. Kalau dari teman-temannya sih mengatakan bahwa ada 2 masalah si anak si A ini. Masalahnya ini Bu, orang tuanya tidak mendukung. Selama ini sih orang tuanya selalu mendukung kegiatan apapun yang berhubungan dengan barista itu orang tuanya mendukung. Nggak tahu akhir-akhir ini dalam khusus lomba kali ini tuh orang tuanya kayaknya kurang mendukung si A ini. Nah, kalau terkait si B ini saya juga bertanya ke teman-temannya, itu dia ada masalah keuangan. Kayaknya dia nggak punya uang untuk mendaftar. Nah, kan seperti kita ketahui bahwa lomba ini kan membutuhkan biayanya sangat besar sekali, mulai dari latihan, akomodasi, itu kan semua kita sudah fasilitasi. Dan memang untuk biaya pendaftaran kami bebankan ke anak-anak. Kemungkinan itu Bu, kata teman-temannya sih, si B ini tidak ada uang untuk mendaftar. Gitu. Jadi permasalahannya itu yang pertama adalah terkait dari keluarga ya Pak ya. Ternyata orang tua itu kurang mendukung. Kemudian yang kedua itu terkait keuangan. Jadi ternyata biaya yang kita bebankan kepada wali murid itu terlalu besar. Seperti itu ya Pak Rudi ya. Betul sekali. Sekarang mungkin Pak Rudi bisa menceritakan kira-kira gambaran tujuan yang ingin Pak Rudi bentuk dari anak-anak ini seperti apa Pak? Kalau tujuannya sih saya gini Bu ya, saya ingin anak-anak ini khususnya si A sama si B ini kembali ke semangat awalnya. Apalagi si A ini adalah salah satu jagoan saya, di mana ya kita kan pengen ikut lomba supaya menang Bu ya. Jagoan saya ini juga salah satunya si A, karena potensialnya ini sangat besar sekali. Dia punya kemampuan, dia punya daya saing, tapi nggak tahu kenapa belakangan ini jadi turun. Tujuan saya tuh ingin mengembalikan kepercayaan diri anak, semangat anak-anak ini semuanya. Seperti itu. Jadi Pak Rudi menginginkan untuk mengembalikan semangatnya anak-anak terkait potensinya, karena anak-anak yang mengalami penurunan semangat tersebut adalah anak-anak yang sangat berpotensi, sehingga itu dapat menjadi kekuatan kita gitu ya Pak Rudi. Betul sekali, betul. Mungkin Pak Rudi bisa menggambarkan kira-kira hal apa yang sudah jenengan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Rudi. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bu ya, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Pertama, saya bertanya langsung kepada anak-anak, kamu kenapa Lu? Kamu kenapa Li? Kamu kenapa seperti ini? Kok kamu semangatnya menurun? Kok kamu seperti ini? Tapi jawaban anak itu ya seperti itu Bu, kayak gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ya, saya juga gak paham apa karena dia takut sama saya, apa karena dia itu malu. Nah, saya juga bingung juga. Nah, akhirnya saya mencoba bertanya ke anak-anak yang lain, teman-temannya, utamanya teman-teman akrabnya dia. Ya itu saya bertanya, ya, akhirnya muncullah jawaban bahwa kalau si A ini dia tidak disetujui, nggak tahu kenapa tidak disetujui sama orang tuanya. Kemudian kalau yang si B ini, yaitu tadi permasalahannya masalah keuangan sih, seperti itu. Jadi setelah Pak Rudi menanyakan langsung kepada anak-anak, ternyata mereka tidak mau terbuka seperti itu ya Pak ya. Akhirnya Pak Rudi mencoba untuk menanyakan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga Pak Rudi dapat mengambil jawaban bahwa permasalahannya adalah terkait keluarga yang tidak mendukung, dan yang kedua adalah terkait keuangan gitu ya Pak Rudi. Kemudian mungkin tantangan yang dihadapi Pak Rudi dari permasalahan ini itu apa Pak? Kalau tantangannya jelas mereka ini kayak kami ini masih ada kayak barrier gitu Bu. Jadi kayak masih ada penghalang bahwa anak-anak ini belum bisa terbuka sepenuhnya kepada saya, karena seperti kita ketahui kalau misalnya anak-anak ini nanti tidak terbuka sama saya, itu
pada saat lomba bisa jadi kalau ada hal-hal yang harus didiskusikan gitu, mereka bisa terhalang untuk berdiskusi dengan saya. Iya. Seperti itu sih Bu kalau tantangan saya. Iya, berarti tantangannya adalah terkait penghalang seperti itu Pak ya. Betul Jadi sekali. anak-anak itu tidak bisa terbuka dengan Bapak sehingga nanti komunikasi itu tidak dapat terjalin dengan baik gitu ya Betul Pak ya. sekali Bu. Mungkin dari hal-hal tersebut kira-kira sekarang apa yang Pak Rudi butuhkan sehingga nanti dapat mencapai dari tujuannya Pak Rudi? Pertama saya yang jelas butuh strategi Bu ya, Iya. strategi untuk bagaimana anak ini biar lebih terbuka sama saya, terus strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah anak ini terkait dengan permasalahan dengan orang tuanya anak-anak yang tidak mengizinkan, Iya. termasuk juga strategi bagaimana kita bisa mengatasi masalah keuangan dari Orang tua. anak-anak. Yang terutama juga strategi bagaimana anak biar bisa lebih terbuka Iya. pada saya, seperti itu Ibu. Berarti yang dibutuhkan pertama itu adalah strategi agar anak-anak itu mau terbuka terkait permasalahan mereka sehingga kemudian mereka dapat menyelesaikan masalahnya. Betul sekali Bu. Gitu ya Pak ya. Betul. Sekarang apa yang sebaiknya mungkin Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk mencapai strategi tersebut? Yang saya lakukan mungkin yaitu Bu ya, kalau terkait permasalahan si A ini mungkin saya akan memanggil orang tuanya ya, Iya. memanggil orang tuanya untuk berdiskusi dengan kita, berdiskusi bagaimana sih, karena sepanjang perjalanan ini si A ini orang tuanya selalu mendukung, Iya. nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti ini. Mungkin akan kita carikan permasalahan apakah ada masalah-masalah Iya. yang dihadapi sama si A ini, jadi kita bisa menemukan solusinya. Iya. Ya terkait dengan si B ini kemungkinan ada beberapa sih Bu yang kami pikirkan. Yang pertama kalau misalnya saya ingin memperbaiki proposal, Iya. di mana nanti di proposal itu saya akan mengajukan untuk biaya pendaftaran beberapa anak yang memang tidak mampu. Iya. Kemudian kalaupun memang nanti proposalnya ini kan sudah masuk tidak bisa dirubah, Iya. kemungkinan akan kita urunan lah Bu, atau menggunakan uang Patungan pribadi gitu ya, saya Pak ya? patungan dengan anak-anak supaya si B ini bisa ikut. Iya. Kemudian ya saya ingin juga membuat berbicara deep talk lah dengan si A maupun si B ini mengenai supaya mereka bisa lebih terbuka lagi dengan Iya. saya, kepada semuanya juga sih biar mereka lebih terbuka, biar kita bisa jadi tim yang solid seperti itu. Iya. Berarti langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Rudi yang pertama untuk permasalahan si A itu adalah dengan memanggil orang tuanya, jadi melakukan komunikasi bersama dengan orang tua sehingga bersama-sama dapat menyelesaikan permasalahan yang mengganjal di pihak orang tua seperti itu ya Pak ya. Betul. Kemudian dari sisi si B, Pak Rudi ingin memperbaiki proposal jadi terkait pembiayaan agar si B tersebut tidak merasa terbebani Betul. terkait pembiayaan Betul. dan melakukan komunikasi dengan A maupun B sehingga mereka dapat terbuka gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah sekarang mungkin rencana Bapak agar siswa-siswa tersebut itu dapat makin semangat lagi mengikuti lomba. Pertama mungkin rencana saya akan selain berbicara tadi seperti itu, Iya. saya juga punya rencananya ini. Kita mengadakan latihan bareng. Saya juga Iya. akan merubah strategi latihan yang mungkin selama ini saya instruksi mungkin Iya. akan saya rubah menjadi pola kolaborasi atau Oke. seperti apa. Jadi anak-anak juga bisa menuangkan ide-idenya Iya. supaya mereka bisa lebih kuat lah, lebih fokus. Saya yakin kalau misalnya anak-anak bisa menuangkan idenya, jadi mereka bisa lebih semangat. Seperti itu sih Bu, kalau Iya. strategi-strateginya. Jadi strateginya agar semangatnya itu lebih meningkat lagi itu dengan menggunakan sistem latihan bareng gitu ya Pak ya. Betul, latihan Jadi bareng, dari kolaborasi. dari instruksi menuju ke kolaborasi sehingga mereka dapat mengeluarkan ide-ide yang ada dalam pikirannya mereka gitu ya Betul Pak ya. sekali. Betul. Mungkin sekarang kira-kira siapa saja pihak yang dapat Anda ajak kerjasama sehingga nanti rencana Anda itu dapat terlaksana dengan baik. Pihak yang saya ajak kerjasama Bu ya. Iya. Ada beberapa sih Bu. Mungkin yang pertama dari ini Bu, jelas pimpinan Bu ya. Mungkin kalau mungkin bisa membantu saya dalam hal merubah proposal dan sebagainya, itu akan sangat membantu. Kemudian saya butuh bantuan dari ini Bu, teman-teman BK. Oh iya. Nah, dimana
biasanya kan teman-teman BK kita kan bisa menggali Iya. informasi dari orang tua. Nah, Iya. kemungkinan nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman BK terkait masalah si A ini yang orang tuanya. Jadi Iya. kita akan panggil orang tuanya untuk komunikasi, dan dari situ dari teman-teman BK itu dan saya akan menggali apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Itu sih Bu, sama mungkin saya juga akan kerjasama dengan ya anak-anak tadi ini, anak-anak yang teman-temannya untuk kolaborasi, Iya. saling jadi jadi juri, saling kita akan jadi coach juga seperti itu. Jadi nanti pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama yaitu terkait yang pertama pimpinan, kemudian yang kedua teman-teman dari BK, kemudian juga ini yang paling penting anak-anak agar mereka dapat berkolaborasi secara aktif sehingga nanti mereka dapat meningkatkan kompetensinya gitu Betul Pak, sekali, ya. betul. Mungkin Bapak dapat menceritakan kapan kira-kira hal tersebut dapat dimulai Pak? Kalau kapannya gini, mungkin besok Bu ya. Besok itu pertama saya akan menghubungi teman-teman BK juga. Iya. Teman-teman BK untuk menyusun strategi, untuk menyusun apa-apa yang harus kita lakukan. Dan kalau untuk memanggil orang tua si A ini, kalau nggak Kamis Jumat Ibu, karena Iya. kita juga melihat kesibukan mereka dan jadwal kita juga. Iya. Itu Kamis kalau nggak Jumat, dan untuk perbaikan proposal Insya Allah saya lakukan hari Jumat, dan Senin itu nanti akan saya ajukan ulang. Iya. Jadi untuk memperbaikinya dimulai dari besok terkait koordinasi dengan BK, kemudian dapat memanggil orang tuanya kira-kira hari Kamis maupun Betul. Jumat gitu ya. Kemudian proposal dapat diperbaiki hari Jumat sehingga Senin dapat diajukan kepada pihak kepala sekolah gitu ya Pak ya. Mungkin rencana tersebut sudah dengan buat dengan baik sehingga Bapak dapat menyusun strategi ke depannya dapat berbuat seperti apa, sehingga mungkin sekarang Bapak dapat menceritakan mungkin komitmen apa yang dapat Bapak buat sehingga strategi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kalau komitmen saya jelas ini Bu ya, karena tujuan awal saya ini adalah saya ingin membuat anak-anak ini bisa semangat lagi Iya. untuk lomba dan bisa juara, yaitu komitmen saya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Iya, berarti sesuai dengan tujuan awal, Bapak berkomitmen untuk meningkatkan lagi semangatnya anak-anak sehingga nanti kita semua berharap semua dapat meraih prestasi yang sebaik-baiknya, gitu ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Betul sekali. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak ceritakan terkait terkait lomba mocktailnya. Saya rasa cukup Bu. Saya pribadi ucapkan terima kasih Iya. dengan saya berbicara dengan jenengan. Saya bisa menemukan lagi semangat, dan awalnya saya ragu, Iya. saya juga bisa menemukan solusi-solusi yang bisa saya lakukan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Semoga seluruh perlombaan nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga Amin. nanti anak-anak dapat meraih prestasi yang maksimal. Amin, terima kasih Bu. Kalau itu saya permisi dulu ya Bu. Ya, ya Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Safitri, gimana perasaannya sudah melakukan teknik coaching dengan Pak Rudi ya Bu Safitri? Ya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching sama Pak Rudi. Iya. Alhamdulillah kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sekarang saya merasa lega sekali. Ini Bu Safitri, izinkan saya menanyakan beberapa hal ya Bu. Ya. Hal yang sudah dilakukan atau indikator ketercapaian yang sudah Bu Safitri capai pada saat teknik coaching bersama Pak Rudi tadi apa kira-kira? Alhamdulillah dari proses coaching tersebut saya dapat menggunakan prinsip coaching dengan baik. Kemudian saya juga dapat melakukan alur cerita dengan baik, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Itu semua sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga terkait kompetensi inti dari coaching juga sudah dapat diraih semuanya Bu. Alhamdulillah tadi mulai dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menggali ide kreatif dan sebagainya, sehingga Pak Rudi pada akhirnya dapat mencari mencari menggali ide yang ada di dalam pikirannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tadi memang sudah tergambar semua ya Bu. Tadi sudah tergambar semua, ini sudah ada dalam catatan hasil observasi saya tadi kan. Iya. Bu Safitri tadi sudah menggunakan alur tirta di dalam situ.
ada tujuannya juga tergambar dengan jelas. Terus masalahnya apa juga sudah jelas. Terus rencana aksi, contohnya tadi coachingnya atau Pak Rudi tadi jadi tahu strategi yang akan diambil itu seperti apa. Terus proses kemitraan tadi Bu Safitri sudah tidak mempengaruhi ya. Pak Rudi sudah bisa menggali potensi di dalam dirinya sendiri. Itu tadi ya, kreatif ya Bu ya. Jadi memberikan solusi yang terbaik sudah muncul tadi itu. Terus kemudian memaksimalkan potensi untuk pemecahan masalahnya tadi. Akhirnya kan menemukan pemecahan masalahnya tadi ya. Terus Bu Safitri juga hadir penuh untuk pada saat prosesi coaching tadi. Terus mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan dengan teknik rasa ya Bu ya. Terus kemudian membuat rangkuman juga. Terus Bu Safitri juga memberikan apresiasi tadi. Terus kemudian Bu, untuk yang terakhir nih, kompetensi yang akan Bu Safitri kembangkan berikutnya apa? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin terkait ini Bu, terkait kehadiran penuh atau presensi. Kadang tuh saya kalau sedang melakukan coaching itu masih suka ngeblank gitu. Jadi saya harus bertanya bagaimana saya harus memancing ide-ide kreatif tersebut, sehingga saya harus mengasah lagi kompetensi saya di dalam bidang itu. Mungkin caranya dengan banyak berlatih, terus meningkatkan jam terbang saya terkait prinsip coaching, sehingga nanti kedepannya saya dapat hadir secara penuh atau presence ketika melakukan coaching. Betul Safitri yang Bu Safitri ungkapkan tadi, mungkin dengan banyak latihan Bu Safitri akan semakin lebih baik lagi ketika proses coaching. Mungkin itu ada lagi Bu yang kira-kira mau disampaikan ke saya? Mungkin sudah cukup itu Bu. Cukup ya, baik Bu. Itu tadi hasil pengamatan saya pada saat Bu Safitri coaching. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.